Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada dan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Afif Sufarang Faizi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis mendalam mengenai studi kasus jilid masa arsitek muda. Nah, kasus ini sangat relevan bagi kita sebagai mahasiswa dan calon profesional untuk menyeimbangkan antara karir duniawi dan tanggung jawab ukhrawi. Nah, pada masalah ini saya menyimpulkan yaitu masalah krisis spiritual dan hakikat tauhid. Nah, masalah pertama yang dialami Farhan itu adalah krisis eksistensi. Meskipun sukses secara materi, yaitu merasa hampa dalam perspektif Islam. Dia ini menunjukkan bahwa kebutuhan rohani itu tidak bisa digantikan oleh pencapaian duniawi secara semata. Nah, secara teologis, manusia itu memiliki fitrah untuk mengakui adanya Tuhan. Di dalam Al-Quran itu Allah itu berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang mana itu bunyinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, Farhan ini akhirnya menyadari bahwa ketenangan batin hanya datang dari kestekatan yang maha kuasa. Nah, hal ini itu sejalan dengan surat Al-A'raf ayat 28, yaitu ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenteram. Nah, perubahan perilaku Farhan itu menjadi lebih disiplin beribadah dan gemar bersedekah. Itu adalah bukti nyata dari transformasi iman yang murni. Nah, dalam masalah kedua ini di sini itu masalah etika profesi dan sumber hukum Islam. Nah, masalah kedua ini muncul ketika Farhan dihadapkan pada dilema etika pekerjaan sebagai arsitek, yaitu diminta untuk merancang bangunan yang fungsinya itu meragukan secara syariat. Nah, di sini tuh si Farhan itu menunjukkan bahwa sikap dia sebagai seorang muslim yang cerdas itu dia melakukan ijtihad. Ia mencari dasar hukum mulai dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama. Nah, pada prinsip yang diambil Farhan itu sangat tepat, sebagaimana kaidah fikih itu menyatakan bahwa kita harus menghindari hal yang subhat. Subhat itu apa? Subhat itu sama-samar, apalagi yang jelas haramnya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, sebagai profesional integritas, iman itu harus berada di atas segalanya. Nah, di sini kita menyimpulkan di masalah ketiga. Nah, masalah ketiga itu adalah konflik sosial di kantor mengenai ruang ibadah. Farhan ini diuji kemampuannya dalam menerapkan modernisasi beragama. Sebagaimana pemimpin yang santun dan jujur, Farhan ini harus menyeimbangkan kedua nilai itu. Nah, yaitu nilainya apa? Nilainya adalah ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basariyah. Nah, ukhuwah Islamiyah itu menjaga perasaan rekan sesama muslim, dan apabila ukhuwah basariyah itu menghormati hak sesama manusia tanpa memandang keyakinan. Ibaratkan ukhuwah basariyah itu kayak toleransi. Nah, sesuai prinsip surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Nah, Farhan itu harus bersifat adil sebagaimana dia adalah pemimpin. Dia itu harus bersifat adil. Keputusan yang diambil itu harus menjamin bahwa setiap orang itu mendapatkan hak untuk beribadah dengan tenang tanpa ada yang merasa terpinggirkan. Inilah wujud nyata Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, pada kesimpulannya dari kisah Farhan ini, kita itu belajar bahwa profesionalisme yang sejati adalah profesionalisme yang berkarir, yang berikrar pada ketuhanan, berlandaskan etika hukum yang jelas, yang dibungkus dengan akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga analisis ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan profesional yang berkah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.